Maybe it's just a rock. It's a storyteller's dream. Hai para pecinta film, selamat datang di One Day Film. Di video kali ini, saya akan membahas sebuah series yang berjudul Botkin. Series ini akan mengisahkan tentang seorang detektif yang berusaha mengungkap misteri hilangnya 3 orang di 25 tahun yang lalu. Baiklah, bagaimana keseruan ceritanya? Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Cerita dibuka dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Dove yang merupakan seorang detektif kepolisian. Saat itu, Dove mendatangi pesta milik temannya di sebuah tempat. Namun, ketika ia mencari temannya, betapa terkejutnya ia setelah melihat teman yang dicarinya ternyata sudah tewas. Dia pun langsung melaporkan hal itu kepada atasannya. Namun, atasannya malah menyuruh Dove untuk pergi sementara dari Amerika, sebab kasus yang dilaporkannya ini melibatkan pihak pemerintahan. Dengan kata lain, ia bisa saja dijadikan tersangka atas kasus yang dilaporkannya. Mendengar hal itu, Dove pun langsung merasa marah dan juga tak takut sebab bukan ia yang membunuhnya. Namun, atasan dari Dove pun mengatakan jika semua ini demi kebaikannya. Dan ia juga memiliki tugas untuk Dove agar bergabung dengan tim yang akan pergi ke kota Botkin di Irlandia. Tim ini berniat memecahkan misteri hilangnya orang di 25 tahun yang lalu. Singkat cerita, tibalah Dove di sebuah bandara di Irlandia dan bertemu dengan kedua orang bernama Gilbert yang merupakan seorang siniar dan Amy yang merupakan seorang jurnalis. Melihat latar belakang dari kedua orang itu, Dove pun merasa tak yakin jika mereka berdua bisa memecahkan misteri hilangnya orang. Mereka bertiga kemudian menyewa sebuah rumah dan seorang supir pribadi bernama Sean yang akan membantu mereka ketika mereka membutuhkan bantuannya. Di tengah perjalanan, Amy pun mencoba bertanya kepada Sean apakah dia pernah mendengar kasus hilangnya ketiga orang di masa lalu. Sean pun menjawab bahwa hilangnya orang-orang itu ada kaitannya dengan kisah legenda dari Irlandia. Di sebuah kota, Gilbert bertanya kepada seorang pria tua apakah ia mengetahui kisah hilangnya 3 orang di masa lalu. Pria tua itu pun menjawab bahwa ketiga orang itu menghilang ketika Samhain atau festival tahunan berlangsung. Banyak yang percaya jika ketiga orang yang menghilang itu terkena hantaman ombak karena festival yang dilakukan berdekatan dengan laut. Setibanya di rumah penginapan, Dove dan yang lainnya pun disambut oleh pemilik rumah yang bernama Edna. Ia merupakan ibu angkat dari Sean. Karena mereka baru saja tiba, Edna pun mengajak mereka bertiga untuk melakukan makan siang terlebih dahulu sebelum mereka memutuskan untuk beristirahat. Namun, ketika selesai melakukan makan siang, mereka bertiga malah memilih untuk memulai pekerjaan mereka daripada melakukan istirahat. Mereka bertiga pun kemudian menuju ke tempat hilangnya beberapa orang yang tak jauh dari sana. Ketika sudah berada di tempat tujuan, seorang pria bernama Darak menghampiri mereka dan bertanya tentang apa yang mereka lakukan. Gilbert pun menjawab bahwa ia bersama rekan timnya ingin menyelidiki hilangnya 3 orang di masa lalu. Dengan raut wajah tersenyum, Darak pun menjawab bahwa hilangnya 3 orang itu dipercaya ada hubungannya dengan legenda makhluk di Irlandia, sebab kepolisian saja sampai tak mampu memecahkan kasus itu. Malam harinya, karena merasa belum puas dengan berbagai jawaban yang didapatkan, mereka bertiga pun memutuskan mendatangi bar tradisional di mana isinya adalah orang-orang lansia. Dengan begitu, mereka akan lebih mudah mendapatkan informasi lebih lanjut. Di dalam bar, Gilbert berusaha untuk berbaur dengan sekitarnya dan mencoba mencari informasi kepada mereka. Melihat tingkah konyol itu, Dove pun langsung merasa kesal dan ia merasa tak sanggup dengan pekerjaan ini. Sebab, sebagai seorang detektif profesional, tingkah laku dari timnya ini malah menyusahkannya.
Dengan terpaksa, Dove pun menelpon atasannya dan mengatakan bahwa ia ingin pulang. Atasannya pun menjawab bahwa Dove tak boleh pulang saat ini. Nikmati saja pekerjaannya dan jangan terlalu serius dengan pekerjaan itu, sebab itu hanyalah pekerjaan sementara untuknya. Pagi harinya, diperlihatkan Gilbert yang terbangun dari tidurnya dan mendapatkan telepon dari istrinya. Entah apa yang terjadi, istrinya pun memaksa Gilbert untuk menyetujui perceraian mereka, namun Gilbert tak memperdulikannya. Dengan raut wajah murung, Gilbert pun mendatangi meja makan untuk melakukan sarapan bersama dengan kedua temannya. Dove yang melihat tingkah laku timnya di bawah standar seorang detektif, ia pun memutuskan untuk menyelidikinya sendiri. Pertama-tama, Dove mencoba mencari tahu tentang di manakah rumah dari 3 orang yang menghilang. Rumah yang pertama didatangi Dove yaitu rumah dari Fiona yang merupakan salah satu orang yang menghilang. Sementara itu, Gilbert bersama Amy lebih memilih untuk pergi ke kantor polisi dan mewawancarai mereka. Di tengah perjalanan, mereka berdua pun bertemu dengan seorang polisi bernama Sergeant Power yang dahulunya menyelidiki kasus hilangnya 3 orang. Gilbert pun kemudian bertanya apakah ia memiliki waktu untuk diwawancarai. Dengan senang hati, Sergeant Power pun mengajak mereka berdua ke rumahnya. Sementara itu, Dove yang berhasil menemukan rumah dari Fiona, ia pun mencoba masuk karena mengira jika rumah itu sudah tak berpenghuni. Ketika sudah berada di dalam, Dove pun merasa terkejut setelah mendengar suara langkah kaki yang memasuki rumah. Tak disangka, rumah itu ternyata adalah milik seorang pria yang ditemuinya di bar kemarin malam. Pria itu bernama Seamus. Kini, Dove pun mulai menaruh rasa curiga kepada Seamus. Dengan mengendap-endap, ia pun mencoba mengikuti Seamus yang ingin pergi entah kemana. Sementara itu, di rumah dari Sergeant Power, Gilbert bersama Amy pun disuguhkan berbagai minuman keras sebagai ucapan selamat datang. Bukannya mendapatkan informasi, mereka berdua malah diajak minum hingga tak sadarkan diri. Karena Sergeant Power telah mabuk berat, Gilbert pun memutuskan untuk membatalkan mewawancarainya dan langsung pergi dari sana. Sebelum itu, Gilbert mencoba membantu Sergeant Power agar berbaring di kasurnya. Sebelum pergi, Amy mencoba mengambil sebuah buku milik Sergeant Power yang berisi dugaan terhadap hilangnya 3 orang yang sedang mereka selidiki. Sementara itu, Dove yang masih mengikuti Seamus dari belakang, ia pun merasa bingung dengan tingkah laku dari Seamus yang melempar berbagai bunga ke laut. Dove pun sempat berpikir jika hilangnya mereka bertiga mungkin saja memang terbawa oleh ombak laut sesuai cerita dari pria tua sebelumnya. Ketika Dove tengah mengalihkan pandangannya, Seamus malah tak ada di tempatnya. Ketika Dove akan mencoba pergi, Seamus sudah berada di belakangnya. Seamus pun mengatakan bahwa ia tak suka dimata-matai. Jika Dove membutuhkan sesuatu, Seamus menyuruhnya untuk datang ke rumahnya. Namun, Dove langsung pergi dari sana. Di tengah perjalanan pulang, terdapat kedua orang misterius yang tiba-tiba menyerangnya. Kedua orang itu juga memaksa Dove agar tak melanjutkan penyelidikannya, atau ia akan menyesal nantinya. Setibanya di rumah penginapan, terdapat kabar buruk lainnya yang mulai bermunculan. Salah satunya yaitu mobil dari Sean yang tiba-tiba terbakar. Semua kejanggalan ini pun membuat Dove merasa yakin jika kasus yang mereka selidiki benar-benar menarik. Dove kemudian menemui Gilbert bersama Amy untuk mengabarkan bahwa dia baru saja diancam. Menurutnya, ancaman ini menandakan bahwa misteri hilangnya beberapa orang di masa lalu merupakan kasus yang menarik. Di samping itu, Amy juga menunjukkan catatan milik kepolisian mengenai hilangnya 3 orang. 3 orang ini bernama Fiona, Maleki, dan Edward. Menurut catatan kepolisian, Edward berhasil ditemukan oleh seorang biarawati bernama Suster Dawn ketika tengah melewati hutan. Dengan bergegas, Dove pun langsung mengajak kedua temannya untuk pergi ke biara dan menemui Suster Dawn. Setibanya di sana,
Mereka pun disambut oleh salah satu suster bernama Nan. Amy kemudian mengatakan bahwa mereka ingin menemui Suster Dawn untuk menanyakan mengenai penemuan salah satu orang yang hilang atau Edward. Suster Nan pun menjawab bahwa Suster Dawn kini tengah sakit. Mungkin mereka bisa datang lain waktu. Setelah itu, Suster Nan pun meminta izin untuk menemui suster lainnya yang tengah mencarinya. Kesempatan ini pun langsung dimanfaatkan oleh Dove untuk mencari ruangan dari Suster Dawn berada. Ketika sudah menemukan Suster Dawn, Dove pun langsung bertanya tentang di manakah Edward yang ditemuinya di masa lalu. Dengan wajah kebingungan, Suster Dawn pun menjawab jika bocah itu adalah Teddy. Namun, seingatnya bocah itu mengalami gegar otak dan lupa ingatan. Seketika, mereka pun langsung bertanya-tanya mengapa Edward mengubah namanya menjadi Teddy. Tak lama kemudian, datanglah Suster Nan yang langsung mengusir mereka semua. Setelah mendapatkan informasi itu, mereka bertiga pun langsung pergi ke tempat dari Teddy sesuai informasi dari Sean. Setibanya di sana, mereka pun melihat Teddy yang sedang membuat sebuah pisau. Gilbert pun mencoba bertanya dengan rekaman di tangannya apakah dia mengetahui hilangnya Fiona dan juga Maleki. Teddy pun menjawab bahwa dia tak ingat apa-apa. Beberapa saat kemudian, datanglah Sersan Power yang langsung mengusir mereka semua. Sersan Power pun mengatakan bahwa anaknya tak tahu tentang apa yang mereka selidiki. Ia juga mengatakan apabila mereka memasuki wilayahnya lagi, maka ia akan membunuh mereka semua. Mendengar hal itu, Dove pun langsung mengajak kedua temannya untuk pergi dari sana. Ketika berjalan pulang, Gilbert pun disapa oleh pengembala sapi di tengah ladang yang ternyata adalah Darak. Darak kemudian mengatakan bahwa Frank mencarinya. Mendengar hal itu, Gilbert pun merasa bingung sebab ia tak mengenal Frank. Gilbert kemudian bertanya apakah Darak memiliki waktu, sebab ia ingin bertanya banyak hal mengenai hilangnya beberapa orang di masa lalu. Darak pun menjawab bahwa ia akan memberitahukan semuanya namun tak sekarang. Mungkin bisa saja esok hari. Ketika kembali melanjutkan perjalanan, mereka pun melihat beberapa orang yang tengah bermain bowling jalan. Seorang pria asing pun mengatakan kepada Gilbert jika Frank tengah mencarinya. Mendengar hal itu, Gilbert pun langsung merasa marah dan mengatakan bahwa dia tak mengenal Frank. Di lain sisi, Amy bersama Dove mencoba menanyai dua pria tua mengenai hilangnya beberapa orang di masa lalu. Dua pria tua itu pun menjawab bahwa Maleki adalah sang juara bertahan dari permainan bola bowling. Hanya itu yang mereka tahu. Mendengar jawaban itu, Dove pun sangat berterima kasih sebab sedikit informasi saja sudah sangat berarti baginya. Pada akhirnya, Dove bersama Amy pun memutuskan untuk pulang. Sementara itu, Gilbert memutuskan untuk pergi ke bar karena ajakan beberapa orang. Di dalam bar, ketika Gilbert akan melakukan minum-minum bersama beberapa orang, datanglah seorang wanita bernama Miv yang menunjukkan rekaman video ketika Gilbert sedang mabuk. Dan kala itu, ia bertaruh sebesar 68 juta. Kini, ia pun mulai ingat bahwa dirinya pernah mengajak seseorang bertaruh ketika sedang mabuk, dan orang itu adalah Frank. Di lain sisi, Dove bersama Amy yang tak tahu bagaimana wajah dari Maleki, mereka pun memutuskan untuk pergi ke perpustakaan dan mencari kabar tentang sang juara bola bowling di tahun tertentu. Tak diduga, mereka pun melihat Maleki yang berfoto bersama Seamus. Kini, dugaan mereka pun semakin kuat bahwa Seamus ada hubungannya dengan hilangnya beberapa orang. Di sisi lain, terdapat berita duka bahwa informan mereka atau Darak ditemukan tewas di sekitar gudang. Keesokan paginya, ketika Dove dan yang lainnya akan menghadiri pemakaman dari Darak, mereka pun tak sengaja melihat Seamus yang memarahi Vincent karena ingin mengadakan showen atau festival tahunan sedangkan salah satu anggotanya telah tewas. Setibanya di rumah dari Darak, terlihat banyak sekali orang yang menghadiri acara pemakamannya.
Dove yang mempunyai asumsi liar jika Seamus berkaitan dengan hilangnya Fiona dan juga Maleki, ia pun mencoba mendekati Seamus dan bertanya mengenai masa lalunya. Seamus pun kemudian menjawab bahwa sedikit yang kau tahu, maka akan lebih baik. Mendengar jawaban itu, Dove pun merasa sangat yakin bahwa Seamuslah yang menjadi dalang dari hilangnya kedua orang. Di sisi lain, Gilbert merasa tak tenang sebab ia yang memiliki hutang dengan Frank. Ia pun merasa bingung untuk membayarnya dengan apa, sebab ia tak memiliki uang sebanyak itu. Namun, mengingat jika ia masih memiliki tanggung jawab atas pekerjaannya, ia pun mencoba bersifat profesional dan kembali melanjutkan pekerjaannya. Kini, mereka semua pun berfokus kepada Seamus karena berbagai dugaan kepadanya. Gilbert kemudian mencoba mendekati Seamus dan mengamati berbagai tingkah lakunya. Dari suatu arah, Gilbert pun didatangi oleh istri dari Darak yang mengatakan bahwa Darak terakhir kali berbicara dengannya bahwa dia ingin menjadi informan untuk para siniar. Sebagai gantinya, istri dari Darak pun merasa siap jika Gilbert membutuhkan informasi darinya. Di samping itu, Amy didekati oleh Vincent atau pria yang dimarahi Seamus sebelumnya. Kesempatan ini pun langsung dimanfaatkan oleh Amy untuk mencari informasi mengenai misteri hilangnya kedua orang yang masih belum ditemukan. Di lain sisi, Dove diam-diam pergi ke rumah dari Seamus untuk mencari hal-hal yang mencurigakan. Sebab, ia sangat yakin sekali jika Seamuslah dalang di balik semua ini. Benar saja, ketika ia menyelidiki ke berbagai ruangan, dirinya pun menemukan ruangan rahasia dan menemukan foto dari Seamus yang berfoto dengan Fiona. Kini, informasi baru pun ditemukan bahwa Seamus dan juga Fiona adalah suami istri. Kembali ke Gilbert, ia pun bertanya kepada istri dari Darak apakah dia mengetahui hubungan Seamus dan juga Maleki. Istri dari Darak pun menjawab bahwa mereka berdua bersaudara. Kini, Gilbert pun juga mendapatkan informasi baru. Sementara itu, Amy yang bersama dengan Vincent, ia pun mendapatkan informasi dari Vincent bahwa di malam acara Samhain, ia mendengar suara tabrakan di dekat rawa. Saat itu, dirinya sedang mabuk berat. Ketika ia menghampiri suara itu, ia pun melihat sosok menyeramkan yang muncul dari rawa. Kembali ke Dove, setelah mendapatkan berbagai informasi terbaru, ia pun mendatangi bar untuk menemui Gilbert dan menyampaikan informasi itu. Ketika sudah bertemu, mereka berdua pun saling berbagi informasi. Namun, ketika akan pergi, Gilbert pun dihampiri oleh Frank yang ingin menagih hutangnya. Mengira jika Frank berusaha memalak, Dove pun langsung mengejarnya dan mengajak Gilbert untuk pergi dari sana. Ketika sudah cukup jauh dari Frank, Gilbert pun mencoba berbicara serius bahwa dia memiliki hutang kepada Frank. Mendengar hal itu, Dove pun langsung merasa terkejut dan bertanya bagaimana itu bisa terjadi. Lalu, Gilbert pun hanya diam saja. Keesokan paginya, Dove menyampaikan asumsi terbarunya jika Seamus mungkin saja membunuh Maleki karena telah mendekat istrinya atau Fiona. Asumsi ini pun tak diterima oleh Gilbert, sebab asumsi liar seperti ini hanya akan merusak cerita yang sesungguhnya. Kemudian, Gilbert pun mencoba mendekati Seamus secara perlahan barangkali ia mau berbicara mengenai masa lalunya. Ketika sudah bersama, Gilbert pun berhasil memancing Seamus agar mau bercerita. Seamus pun mengatakan bahwa Fiona adalah wanita yang paling cantik yang pernah ia temui. Ia merasa hampa ketika Fiona menghilang. Di lain sisi, Amy bersama Dove mencoba mendatangi rawa karena informasi dari Vincent bahwa dia mendengar suara keras dari dekat rawa. Tak diduga, ketika dilihat menggunakan kamera drone, mereka pun melihat sebuah benda yang ada di tengah rawa. Dove pun kemudian menelpon Gilbert mengenai apa yang baru saja mereka temukan. Ketika Dove mencoba mengeceknya ke tengah rawa, ternyata itu adalah mobil. Dove lalu menghubungi pihak kepolisian agar membantunya menarik mobil tersebut. Tak diduga,
Di belakang bagasi mobil itu terdapat kedua mayat pria dan juga wanita. Mereka bertiga pun berfirasat jika itu adalah mayat dari Maleki dan juga Fiona. Tak lama kemudian, datanglah Sersan Power yang mengusir mereka semua. Rencananya mayat-mayat itu akan dibawa ke rumah penyimpanan mayat sebelum dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kini, Dove pun memiliki dugaan kuat bahwa asumsinya sebelumnya adalah kebenaran. Dove kemudian mengajak Gilbert dan juga Amy untuk menemui Seamus. Setibanya di sebuah tempat, mereka pun tak sengaja melihat Seamus yang berbicara dengan kedua pria asing. Dove pun mengira jika Seamus memiliki rahasia yang tak mereka ketahui. Di samping itu, mereka juga melihat Sean yang ada di sana. Hal ini pun semakin membuat mereka bertanya-tanya tentang apakah yang disembunyikan oleh Seamus. Ketika memasuki sebuah gudang milik Seamus, mereka pun melihat sebuah tong raksasa yang berisi air. Ketika Dove tengah memeriksanya, ia pun merasa terkejut setelah mengetahui isi tong itu yang ternyata adalah belut. Tak lama kemudian, datanglah kedua orang yang merupakan orang misterius yang mengancam Dove sebelumnya. Kedua orang itu pun mengenalkan dirinya jika mereka adalah anggota dari Interpol. Tujuan mereka adalah untuk menangkap Seamus karena perdagangan belut ilegal. Seketika, Dove pun langsung merasa terkejut karena para Interpol ini tak ada hubungannya dengan hilangnya kedua orang di masa lalu. Dove kemudian bertanya mengapa mereka mengancamnya sebelumnya. Kedua Interpol itu pun menjawab bahwa mereka sendiri juga mengira jika Dove dan yang lainnya ingin mengacaukan pekerjaannya. Keesokan paginya, Gilbert pun dibawa oleh Frank dan dihajar habis-habisan. Frank memberikan waktu beberapa hari lagi kepada Gilbert untuk melunasi hutangnya, atau nyawanya akan menjadi taruhannya. Sementara itu, Amy bersama Dove pun mencoba mendatangi Sersan Power untuk bertanya sesuatu sebab mobil yang ditemukan di rawa adalah mobil miliknya. Ketika tengah mengajukan pertanyaan, Sersan Power pun langsung memarahi mereka berdua dan mengatakan jika semua ini bukanlah urusannya. Kini, mereka pun menetapkan dua tersangka yaitu Seamus dan juga Sersan Power. Dove berasumsi bahwa Sersan Power juga ada hubungannya dengan semua ini. Sersan Power mencoba melindungi Seamus dari pembunuhan yang dia lakukan. Sementara itu, Gilbert yang tengah merenung dan bersedih, ia pun dihampiri oleh Seamus yang bertanya mengapa wajahnya bersedih. Gilbert pun menjawab bahwa dia tak tahu harus membayar dengan apa semua hutangnya kepada Frank. Seamus pun kemudian menawarkan kepada Gilbert jika dia bisa melunasi hutangnya asalkan namanya tak dicantumkan dalam siniar. Mendengar hal itu, Gilbert pun merasa curiga mengapa Seamus memberikan tawaran itu. Sementara itu, Amy bersama Dove berencana pergi ke mobil yang mereka temukan sebelumnya untuk mencari tahu lebih lanjut di dalamnya. Karena ada salah satu penjaga di sana, Amy pun diperintah oleh Dove untuk memancing perhatiannya, sedangkan dirinya akan masuk ke dalam mobil dan mencari sesuatu di sana. Ketika sudah masuk ke dalam mobil, Dove pun menemukan pisau yang sudah berkarat yang mirip sekali dengan pisau yang dibuat oleh Teddy. Kini, mereka pun kembali bertanya-tanya apakah Teddy ada hubungannya dengan semua ini. Beralih ke Gilbert, ia pun diperintah oleh Seamus untuk menunggunya di dalam mobil sedangkan ia ingin menemui seseorang. Ternyata, Seamus sedang menjalankan bisnis gelap yaitu jual beli belut ilegal. Tanpa disadari, pelanggan dari Seamus ini adalah seorang Interpol yang berniat menangkapnya. Ternyata, Sean bersama Seamus saling bekerja sama karena mereka menjalankan bisnis gelap bersama. Kembali ke Amy, karena Vincent pernah bercerita bahwa dia bersama Teddy pernah bersahabat, Dove pun menyuruh Amy agar meminta tolong kepada Vincent agar Vincent menanyakan pisau yang ditemukan mereka kepada Teddy. Karena Vincent menyukai Amy, ia pun mau melakukannya. Di tengah perbincangan antara Vincent dengan Teddy, Amy pun mencoba merekamnya. Tak disangka, rencana mereka pun diketahui oleh Vincent.
Vincent pun langsung merasa marah karena mengira jika dirinya hanya dimanfaatkan oleh Amy. Kembali ke Gilbert, ketika berada di sebuah tempat, Seamus pun berpamitan pergi ke suatu tempat untuk mengambil beberapa uang. Hal ini pun langsung dicurigai oleh Gilbert. Setelah kembali, Gilbert pun bertanya tentang dari manakah Seamus pergi. Seamus pun menjawab bahwa terkadang kita perlu memiliki tempat rahasia untuk menyimpan berbagai barang berharga. Kemudian, mereka pun melanjutkan perjalanan untuk mendatangi Frank. Ketika Gilbert telah membayar semua hutangnya, Frank pun mengatakan bahwa semua ini masih belum lunas, sebab masih ada bunganya. Mendengar hal itu, Seamus pun langsung mengajar Frank dan mengancam Frank agar tak mendekati Gilbert lagi. Malam harinya, Gilbert pun menemui Dove untuk mengabarkan bahwa pelakunya bukanlah Seamus, sebab Seamus tak seperti yang mereka pikirkan. Dove pun menyetujui pemikiran dari Gilbert, namun Dove juga mengatakan jika mereka tak boleh memutuskan secepat ini. Setelah itu, Gilbert pun menemui Seamus untuk mengabarkan bahwa mayat dari Maleki dan juga Fiona telah ditemukan. Ketika mendatangi mayat-mayat itu, Seamus pun tak kuasa menantangisnya dan menceritakan kejadian yang sesungguhnya. Waktu itu, dirinya memiliki masalah dengan keluarga mafia bernama McArdle bersaudara. Mereka adalah ahli perancang bom. Seamus kembali menjelaskan jika permasalahan dimulai ketika dirinya mencuri bom dari McArdle bersaudara. Tepat di malam Samhain berlangsung, ia pun menyuruh Maleki agar pergi bersama Fiona supaya mereka berdua tak diincar oleh McArdle bersaudara. Dan itulah kisah yang sebenarnya terjadi. Ketika Seamus mengecek jasad dari Fiona, ia pun merasa janggal sebab Fiona memakai gigi palsu, sedangkan jasad itu ia memakai gigi asli. Hal ini pun membuat Seamus merasa yakin jika jasad wanita itu bukanlah Fiona. Merasa jika semua ini adalah ulah dari McArdle bersaudara, Seamus pun langsung berniat mendatangi mereka. Sebelum itu, Seamus mengajak Gilbert untuk menemui sahabat lamanya yang bernama Ed yang mengetahui tempat tinggal dari McArdle bersaudara. Ketika sudah bertemu, Ed pun memanggil Seamus dengan nama Jackie yang membuat Gilbert merasa bingung. Seamus kemudian menjelaskan bahwa di masa lalu, ia memalsukan kematiannya dan memalsukan namanya untuk menghilangkan jejak dari McArdle bersaudara. Ed kemudian menjelaskan bahwa hanya satu orang dari McArdle bersaudaralah yang ia ketahui. Tempatnya yaitu di kota sebelah. Ketika sudah mendapatkan informasi yang dibutuhkan, Seamus pun langsung memulai perjalanannya bersama Gilbert. Di tengah perjalanan, Seamus kembali bercerita bahwa dia juga mencari Fiona selama puluhan tahun. Bahkan, dirinya juga sempat berfirasat jika Maleki menikah dengan Fiona dan memulai hidup baru. Semua cerita itu pun direkam oleh Gilbert secara diam-diam yang nantinya akan dia gunakan sebagai konten siniarnya. Setibanya di rumah seorang wanita yang merupakan dari McArdle bersaudara, Seamus pun langsung menghampirinya dan menodongkan senjatanya. Wanita itu pun langsung tersenyum dan mengatakan apakah ia melihat hantu yang dirumorkan sudah tewas. Tanpa basa-basi, Seamus pun langsung menyuruh wanita itu untuk menunjukkan tentang di mana Fiona berada. Bukankah mereka yang menculik Fiona dan juga Maleki? Mendengar pertanyaan itu, wanita itu pun bersumpah bahwa ia hanya mengincarnya dan bukan mengincar yang lainnya. Mendengar jawaban itu, Seamus pun langsung pergi dari sana dan mengatakan kepada Gilbert jika dirinya telah melakukan kesalahan. Tak seharusnya ia mendatangi McArdle bersaudara. Kini, dirinya harus pergi dari Bodkin secepat mungkin. Di tengah perjalanan pulang, Gilbert melihat Dove yang terjatuh dari pohon entah karena apa. Kemudian, Dove pun mengatakan jika mayat dari Maleki ditemukan di mobil Sersan Power. Suara dari Dove pun tak sengaja didengar oleh Seamus yang langsung membuatnya terkejut. Dengan sangat marah, Seamus pun langsung mendatangi Sersan Power di rumah sakit yang terkena serangan jantung. Ketika sudah bertemu, Seamus pun memaksa Sersan Power agar berbicara tentang rahasia apakah yang dia sembunyikan. Sersan Power pun bercerita bahwa di malam Samhain berlangsung,
Maleki mendatanginya dan meminjam mobilnya dan hanya itu yang ia ketahui. Mendengar jawaban itu, Seamus pun merasa sangat bingung tentang bagaimana kebenarannya. Di samping itu, Gilbert pun akhirnya ketahuan jika dia merekam semuanya. Seamus merasa tak percaya jika orang yang sudah dipercayainya malah mengkhianatinya secara diam-diam. Kemudian, cerita pun dibuat berjalan mundur dan memperlihatkan kejadian yang dialami oleh Dove. Waktu itu, Dove dekat dengan seorang wanita yang bernama Val. Ia memiliki kesamaan sifat dengan Dove. Val bersama Dove saling suka satu sama lain walaupun mereka sesama jenis. Ketika berada di dalam bar, Dove pun melabrak Sersan Power karena mabuk berat dan mengatakan bahwa ia mengetahui kebusukannya. Seketika, Sersan Power pun langsung terkena serangan jantung. Dan itulah asal-usul Sersan Power terkena serangan jantung. Ketika pagi harinya, Dove tiba-tiba terbangun di rumah dari Val dan ada anaknya di sana. Dove tak menyangka jika Val telah memiliki seorang anak. Kemudian, Dove pun memutuskan untuk kembali pulang. Ketika berada di tengah jalan, ia melihat jaketnya yang berada di atas pohon. Dia pun kemudian mengambilnya dan terjatuh dari sana. Dan itulah bagaimana Gilbert bisa melihat Dove terjatuh dari pohon. Di rumah sakit, Dove menemui Sersan Power dan bertanya apakah dia mengetahui kejadian sebenarnya. Sersan Power pun akhirnya berkata jujur bahwa di malam Samhain, ia melihat anaknya memegang pisau dan Maleki yang telah tewas. Besar kemungkinan Maleki dibunuh oleh Teddy. Untuk menghilangkan jejak itu, ia memasukkan Maleki ke dalam mobilnya dan berniat membuangnya. Namun, karena merasa panik, ia tak sengaja menabrak seorang wanita yang merupakan seorang turis. Karena tak tahu ingin membuang kemana, ia pun kemudian memilih menenggelamkan mobilnya. Dan itulah mengapa ada dua jasad di mobilnya. Lalu, cerita pun dibuat berjalan mundur ke cerita dari Amy. Waktu itu, Amy berkencan dengan Vincent ketika sudah saling suka. Ketika berada di dalam bar, ia pun tak sengaja melihat Dove yang membuat keributan. Ketika akan memisahnya, ia pun malah menarik jaket dari Dove. Ketika Vincent mengantarkannya pulang, Amy pun merasa marah dan juga bersalah atas perbuatannya sebelumnya kepada Vincent. Kemudian, Amy pun melemparkan jaket milik Dove ke atas pohon. Dan itulah mengapa jaket milik Dove bisa di atas pohon. Kemudian, Amy mendatangi tempat mayat dari Maleki berada untuk memastikan kedua jasad itu adalah Fiona dan juga Maleki. Namun, di jasad wanita itu terdapat bekas patah tulang seperti telah ditabrak. Dan itu semua seperti cerita dari Sersan Power yang menabrak wanita itu. Kini, mereka bertiga pun kembali berkumpul lagi untuk bertukar informasi yang mereka dapatkan. Misteri yang mereka selidiki hampir selangkah lagi telah terpecahkan. Tinggal Fiona lah yang harus mereka cari. Keesokan paginya, terdapat informasi jika kapal dari Seamus habis terbakar. Interpol yang berniat menangkapnya pun merasa panik sebab berpikir jika Seamus telah tewas. Apabila Seamus telah tewas, maka pekerjaan mereka akan sia-sia. Kembali ke Dove, ketika mereka tengah berbincang mengenai Fiona, Edna pun diam-diam memperhatikan mereka seakan ada sesuatu yang dia sembunyikan. Di samping itu, mereka tak sengaja melihat foto dari Edna bersama Fiona di sebuah biara. Kini, informasi baru pun mulai mereka dapatkan. Beralih ke Seamus, ternyata Seamus masih hidup dan berhasil lolos ketika kapalnya terbakar. Seamus kemudian mendatangi Sean agar membatalkan perjanjian mereka dengan kedua pelanggan sebelumnya. Sebab, mereka adalah seorang Interpol. Sean pun merasa tak percaya dan ingin melanjutkan kerjasamanya sebab tawaran yang diajukan sangatlah tinggi. Kembali ke Dove, ia pun langsung mengajak ketiga temannya untuk pergi ke biara. Namun, Gilbert mengatakan bahwa dia akan menyusul, sebab ia ingin menemui istrinya yang datang kemari. Di dalam biara, Dove disuguhkan beberapa makanan dan juga minuman oleh Suster Nan. Sebelum berbincang, Dove mengucapkan minta maafnya kepada Suster Nan atas perbuatannya sebelumnya. Suster Nan pun menganggap hal itu bukanlah masalah. Karena belum sarapan sama sekali,
Dove pun memilih untuk memakan semua makanan itu, sedangkan Amy, ia memilih untuk tak memakannya. Beralih ke Gilbert, ia bersama istrinya pun membahas perceraian rumah tangga mereka. Sementara itu, Dove diam-diam kembali mendatangi Suster Dawn untuk bertanya apakah ada suster bernama Fiona di biara ini. Suster Dawn pun menjawab bahwa mungkin saja yang dimaksud Dove adalah suster penjaga lebah. Dengan bergegas, Dove bersama Amy pun langsung mencari suster yang menjaga peternakan lebah. Ketika bertanya ke berbagai suster penjaga lebah itu bernama Dominika. Di kondisi ini, Dove ternyata sedang teler karena memakan makanan yang diberikan oleh suster Nan sebelumnya. Ketika sudah bertemu dengan suster Dominika, ternyata Fiona bukanlah dia, dan percakapannya dengan Suster Dawn hanyalah halusinasinya. Di lain sisi, Gilbert yang baru saja tiba di biara, dia pun tak sengaja melihat Teddy yang bersama dengan Maeve. Ketika Gilbert mendatanginya, ternyata Maeve mengetahui tentang di mana Fiona berada. Maeve pun kemudian menjelaskan bahwa Fiona pergi ke biara ketika sedang hamil. Namun, kini dia sudah tiada ketika melahirkan anaknya. Akhirnya, kasus ini pun sudah terpecahkan. Namun, yang menjadi pertanyaan terakhir, siapakah anak dari Fiona yang masih hidup? Suster Nan pun akhirnya berkata jujur jika anak dari Fiona itu adalah Sean yang diadopsi oleh Edna. Dengan kata lain, Sean adalah anak dari Seamus. Ketika akan kembali, Dove bersama Gilbert pun malah ditangkap oleh pihak kepolisian karena laporan dari Suster Nan. Suster Nan terpaksa melaporkan mereka berdua karena melakukan siniar tanpa seizinnya. To see who you really are. Di lain sisi, Makadel bersaudara sudah tiba di Bodkin untuk mencari Seamus. Hari ini, tepat acara Sowen sesuai hari di 25 tahun lalu ketika Seamus melarikan diri. Kembali ke Dove, ia pun malah mendapatkan kabar buruk bahwa dirinya malah dijadikan tersangka atas bunuh diri temannya. Dove pun kemudian menceritakan hal itu kepada Gilbert bahwa dia menyembunyikan sesuatu milik temannya. Hal itu adalah bukti kebusukan pejabat pemerintahan yang melakukan korupsi. Sebab itulah mengapa ia bisa pergi ke Irlandia dan menjadi tim bersamanya. Kedua Interpol sebelumnya pun langsung menangkap Dove karena laporan dari atasan mereka yang menjadikan Dove sebagai buronan. Namun, Dove memiliki kesepakatan lain jika dirinya bisa mempertemukan mereka dengan Seamus, asalkan mereka membebaskannya. Merasa jika Seamus lebih berharga, kedua Interpol itu pun menyetujuinya. Pertama-tama, Dove mencoba mendatangi rumah dari Seamus untuk mencarinya. Tak disangka, Seamus masih ada di sana dan berniat pergi keluar kota. Tak lama kemudian, datanglah Makadel bersaudara yang mencoba mencarinya. Seamus pun langsung merasa ketakutan dan mengajak Dove untuk bersembunyi. Di tengah persembunyian mereka, Dove bertanya mengapa Seamus tak melawannya. Bukankah dia adalah pria yang tangguh? Seamus pun menjawab bahwa ia bukanlah orang gila yang bertarung sendirian dengan melawan 6 orang. Sementara itu, Sean bersikeras untuk memberikan belutnya kepada dua Interpol sebelumnya karena tawarannya yang sangat tinggi. Sean tak percaya ucapan dari Seamus jika pelanggan mereka adalah mata-mata dari pihak kepolisian. Di lain sisi, tak ingin Seamus melarikan diri, Dove pun menyuruh Gilbert agar memberitahukan semuanya kepada Seamus. Pada akhirnya, Gilbert pun menjelaskan semuanya bahwa dia mengetahui apa yang terjadi kepada Fiona. Gilbert juga mengatakan bahwa Fiona meninggal ketika melahirkan. Namun, bayi yang dilahirkannya masih hidup hingga saat ini, dan bayi itu adalah Sean. Mendengar hal itu, Seamus pun langsung bergegas untuk mencari Sean. Mengingat jika Sean masih bersikeras untuk melakukan transaksi, Seamus pun akhirnya tahu di mana Sean berada. Ketika sudah bertemu, Seamus pun mengatakan jika dia tak menyangka jika Sean adalah anak kandungnya. Namun, Sean tak mempercayainya. Tak lama kemudian, datanglah kedua Interpol yang dibawa oleh Dove. Merasa dihianati, Seamus pun langsung menyandra Gilbert dan membawanya ke sebuah tempat. Rencananya, Gilbert akan diledakkan oleh Seamus karena mereka yang selalu berkhianat. Sebelum pergi meninggalkan Gilbert, Seamus menyampaikan sebuah pesan bahwa semua hal tak bisa kau jadikan uang. Terkadang,
ada hal yang harus kau pikirkan. Di lain sisi, Dove bersama Amy pun berhasil menemukan keberadaan dari Gilbert sesuai peta dari GPS. Pada akhirnya, mereka pun berhasil menemukan Gilbert yang berada di ruang bawah tanah. Di sana juga ada bom yang sedang menyala. Karena bom itu tepat di bawah acara Shawn, Amy pun berniat membubarkan semua orang. Di samping itu, Dove berusaha menyadarkan Seamus agar ia tak menekan alat pemicu ledakannya. Dove mengatakan bahwa Seamus masih memiliki kesempatan. Ia bisa memilih dua pilihan antara menyerahkan dirinya kepada Mekadel bersaudara atau kepada dua Interpol. Namun, Seamus langsung meledakkan bomnya dan tak memilih keduanya. Anehnya, bom itu meledak jauh dari tempat Shawn berada. Ternyata, Gilbertlah yang telah memindahkannya. Kini, misteri puluhan tahun yang belum terpecahkan pun akhirnya sudah terpecahkan. Di akhir cerita, Gilbert memilih untuk tak mempublikasikan kisah ini. Sebab, ia menghargai Seamus yang telah menolongnya. Dari kasus ini, mereka pun mulai sadar akan pepatah tentang sedikit yang kau tahu maka akan lebih baik. Pepatah itu sama halnya seperti kasus yang mereka pecahkan. Padahal, mereka berfokus dengan kasus kematian. Namun, kasus itu malah merambat ke banyak hal di luar yang mereka pikirkan. Dan kemudian, series pun berakhir. Baiklah, mungkin hanya itu pembahasan pada series kali ini. Tak lupa, saya mengucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah menonton. Dan sampai jumpa lagi di konten selanjutnya.